Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tertawa. Asal tertawa yang macam ni. Suka hati, tertawa. Siapa yang suara? Baik. Kalau kau suka hati tertawa, kalau kau suka hati tertawa, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tertawa, tepuk semangat. Assalamualaikum, tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pasangan sebelumnya yang nggak berangkat hari ini siapa yang berangkat? Kita Pak. Kita pasti. Tertawa dua kali, kita tertawa tiga kali, kita mulut tertawa satu kali, kita mulut tertawa tanpa suara. Siap. Nah, kalau bahasa Indonesia siap itu kayak gini semua guys. Rasiin aja berita tanggal, rasiin. Kursinya teman-teman dimajukan semua ya. Badannya nggak boleh jongkok, nggak boleh jongkok ya. Badannya nggak boleh jongkok, ya siap semua ya. Oke, teman-teman perhatikan
Pak Sendi, kalau Pak Sendi bilang tadi kan kalau duduk siap, teman-teman bilang siap ya. Oke. Duduk siap. Ada paknya ya, apa-apa. Paknya yang panjang kayak Pak Sendi dunia. Duduk siap. Siap Pak. Siap Pak. Ya, baik. Duduk siap. Kalau Pak Sendi bilang kelas berapa ini? Oh, kelas 6 baru ya, baru masuk ya. Kalau Pak Sendi bilang kelas 6 siap, semangat, ceria, hebat. Hebatnya kayak su kayak Ronaldo. Ya, duduk siap. Kelas 6 siap, semangat, ceria, hebat. Oke. Pertama duduk siap dulu ya. Duduk siap. Suara yang pelan. Duduk siap. Kelas 6. Maksudnya baik. Kelas 6 siap, semangat, ceria, hebat. Kelas 6 fokus. Kalau Pak Sendi bilang duduk siap Pak. Kalau Pak Sendi bilang kelas 6 siap, semangat, ceria, hebat. Ulangi. Duduk siap. Kelas 6 teman-teman semuanya sudah siap semua ya. Berarti teman-teman sudah siap belajar belum? Sudah siap belajar. Ini adalah pertemuan kita di kelas 6 ya, pertemuan pertama. Sebelumnya sudah kenal belum sama Bapak? Sudah ya, yang satu desa mungkin sudah kenal semua ya sama Bapak ya. Yang beda desa mungkin Bapak perlu kenalan. Oke, perkenalkan nama saya, nama Bapak. Ini adalah Pak Sendi Herno ya. Bisa dipanggil Michael ya. Terus Bapak itu asalnya dari Bangku Jaya ya. Oke, sudah tahu semua? Sudah. Oke teman-teman, langsung aja menanjak ke materi pelajaran. Oke, silakan teman-teman dibuka semuanya bukunya, dipersiapkan bukunya, pulpennya, dipersiapkan bukunya. Untuk pelajaran IPA ini teman-teman perlu diperhatikan. Untuk IPA ini teman-teman harus harus menggunakan satu buku ya, bakunya satu. Oke lah kalian SD, tapi kita itu belajar kayak SMP, belajar kayak SMA. Di SD nggak ada namanya guru kelas, di SMP nggak ada guru kelas ya, adanya guru mata pelajaran. Jadinya itu setiap pelajaran itu satu buku ya. Kadang yang matematika satu pelajaran dua buku ya. Jadi teman-teman untuk karena ini pertemuan pertama dengan Pak Sendi ya, untuk kedepannya silakan nanti gunakan satu buku ya. Oke, sudah siap semua guys? Dan sudah siap semua? Ya. Oke, pada pertemuan pertama dengan Pak Sendi ini, Pak Sendi akan menjelaskan tentang menjelajahi bumi dan antariksa. Teman-teman pernah dengar kata bumi? Pernah dengar kata antariksa? Pernah. Coba ada yang tahu nggak bumi itu apa menurut teman-teman? Planet. Terus apa lagi? Tempat tinggal, masih pintar. Apa lagi? Tempat kita hidup sama dengan planet. Ayo guys, bumi. Apa itu bumi? Ya. Yana tahu nggak bumi apa Yana? Bumi. Tahu nggak? Baldi, bumi apa Baldi? Budaya itu ya tadi ya. Itu kata si apa itu namanya? El Nino ya. Tadi Sata Rasid kata Opang, kata ikan planet. Kalau kata Rasid tempat apa Rasid? Tempat hidup. Kalau kata Opang tempat tinggal. Ya. Oke, itu bumi ya. Sekarang antariksa. Teman-teman ada yang tahu nggak antariksa itu apa? Tahu. Antariksa. Pernah dengar kata antariksa? Pernah dengar kata NASA nggak? NASA. Pernah. NASA apa itu? NASA.
Nah, oke. Terus apa lagi? Menjelajah luar angkasa. Terus apa lagi? Nah, astronot pintar apa lagi? Ya. Jadi kalau antariksa, tadi kan kata teman-teman itu ada yang mengatakan astronot. Oke, betul. Yang menjelajah itu namanya astronot. Ya. Terus apa lagi tadi? Apa roket? Ya, roket itu kendaraannya. Terus apa lagi? Tadi. Nah, itulah pokoknya ya. Jadi yang akan kita pelajari teman-teman mengenai menjelajahi bumi dan antariksa. Jadi kita akan melakukan perjalanan bumi dan antariksa. Bukan perjalanan dekat ya, bukan perjalanan antar desa, bukan perjalanan antar kabupaten ya. Tapi ini perjalanan luar angkasa. Oke, siap belajar? Oke, duduk siap. Siap semua guys. Ayo, duduk siap. Oke, yang akan kita jelajahi pertama kali adalah bumi ya. Nah, materi pertama adalah bumi. Nah, teman-teman, tadi kan bumi kan ada yang mengatakan tempat tinggal ya. Itu betul sekali, betul ya. Tapi kalau secara definisi, secara pengertian, bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Jadi tadi benar kata Rosid, benar kata Opang, benar juga kata Nino. Ya, berarti bumi itu adalah suatu planet. Planet nomor berapa, Pak? Nomor berapa? Nomor 3 ya. Jadi bumi itu adalah planet nomor 3 ya. Yang satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Yang ada kehidupannya, ada manusianya itu adanya cuma di bumi. Bapak tadi kemarin pas perang apa itu? Yang ya, tahu nggak yang Amerika sama Iran? Tahu. Yang Donald Trump-nya itu kerjasama dengan alien. Tahu nggak? Oh iya, area 505. Berita ini sudah dulu berita ya, tahu nggak? Tahu. Yang katanya Donald Trump itu kan mau kalah ya sama Iran ya. Nah, Donald Trump itu kedatangan alien dari luar angkasa, terus mengadakan kerjasama mau menyerang Iran katanya itu. Itu akal-akalannya Amerika aja ya. Aslinya di luar angkasa itu cuma fiktif, masih belum diketahui ada kehidupan. Yang sudah jelas ada kehidupan itu cuma di planet kita. Di mana guys? Bumi ya. Terus bumi menjadi tempat tinggal manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya karena memiliki udara, air, dan suhu yang sesuai. Jadi semua planet itu kalau kita jumlah ya, nanti di slide akhir pasti dia akan tampilkan video ya. Ada berapa planet di alam semesta ini ya? Lebih dari triliunan planet, lebih dari miliaran planet ya. Nah, di bumi ini tempat ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, itu cuma ada di bumi. Kalau kalian mencari di Mars, ada nggak tumbuhan? Ada nggak hewan tinggal di Mars? Ya, nggak ada. Cuma ada di bumi ya. Karena di bumi itu ada udara, air, dan suhu yang sesuai. Oke, Mas Edi akan gambarkan bumi itu benar nggak sih? Bumi itu planet nomor 3. Perhatikan guys. Nah, ini gambarnya ya. Mataharinya kayak telur mata sapi ya. Ya, perhatikan. Ini adalah matahari. Nah, pada saat pembelajaran antariksa nanti pasti akan jelaskan. Ini kan masih bumi ya. Kita buktikan kalau bumi itu planet ketiga di tata surya. Coba kita hitung. Planet yang pertama namanya apa? Halo guys. Planet yang pertama namanya Merkurius. Ini bahasa Inggris jadi Merkurius. Ya, kalau bahasa Indonesia Merkurius. Kalau yang kedua namanya Venus. Nah, Venus ini teman-teman adalah planet terpanas. Walaupun yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, tapi planet Venus ini planet terpanas, suhunya sampai 1000 derajat Celcius. Kalau kita di bumi aja yang air dia sampai mendidih berapa derajat itu? 30 derajat. Astagfirullah. Di bumi kalau kalian masak air mendidih itu berapa derajat Celcius? 10.
10 dingin 10. 36. Bukan, 36 itu sekarang 36. Bukan. 40. Oh, 120. Bukan, kalau air mendidih itu kalian pernah masak air nggak sih? Nah, air mendidih itu titik didihnya itu berapa derajat Celcius? Air ketika mendidih sing berubuk-ubuk ya itu berapa derajat tahu nggak? Itu adalah 100. Ketika derajatnya itu 100, panasnya itu 100 derajat, itu air mendidih. Nah, sedangkan di Venus itu 1000 derajat. Dekatnya dengan matahari tinggal mendekat ya. Makanya sampai 1000 derajat Celcius. Bayangkan kalau kalian masak air di situ berapa menit matang? Cepat ya. Kalau di itu aja matang ya langsung ya. Oke. Nah, terus yang ketiga planet apa itu namanya? Ini tulisannya di sini Earth ya. Bahasa Inggrisnya bumi itu Earth. Ketika kalian mendengar kata bumi di luar negeri, Earth namanya. Bumi is Earth. Ya, oke terbukti ya. Pertama Merkurius, kedua Venus, ketiga Bumi. Bahasanya bumi itu adalah planet nomor 3. Oke, ini ditulis dulu guys, Ini di atas. Astagfirullah, ini layarnya ada ya. Udang makan bencana. Oh iya, menurut ya. Link ada cateringnya di mana kan? Catering itu ada catering. Hotspot. Ya, hotspotnya itu ada di sini. Pak Prabowo, gimana Pak Prabowo? Wah, Pak Prabowo, error guys. Aduh, mau Pak Prabowo. Ayo guys, cepet guys, tulis guys. Ini, ya, cepet tulis ya. Masih tidak waktu 1 menit ya, ini yang di atas dulu guys. Sudah semua? Belum Pak. Mulai Pak. Sudah semua. Ya, cepet guys, ya guys. Oke, sudah ya.
Sudah belum? Kalau sudah, Sudah. geser ya. Geser, Pak. Loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Prabowo. Ah, Pak Prabowo. Nah, iya bisa. Ya, Prabowo. Ini kata ya. Ya, kata Presiden sebelah. Oke, tadi kan kita kan sudah belajar bumi ya. Bumi itu apa? Sudah dijelaskan sama Mas Edi. Sekarang kita jelaskan ciri-ciri bumi. Ya, bumi itu ada ciri-cirinya. Bentuknya bumi itu ada ciri-cirinya. Yang pertama itu berbentuk hampir bulat. Tahu nggak? Bulat itu apa? Bulat itu? bulan itu bulan. Bulat itu adalah lingkaran yang memiliki 3 dimensi. Kan kalau kita lingkaran kan cuma gini aja ya. Bisa nggak dilihat dari sini? Orang. Ya, bisa nggak dari sini? Bisa. Tapi nggak bisa. Bisa. Tapi kalau bulat, Bang, dari situ bisa nggak Bang? Coba dibalik, bisa nggak? Nah itu namanya bulat ya. Kalau bulat itu punya ruang 3 dimensi. Kalau yang lingkaran itu cuma 2 dimensi. Ya, paham nggak? Ya. Nah, sedangkan bentuknya bumi itu guys, itu bukan bulat murni ya. Bentuknya bumi itu agak lonjong. Ya, kalau itu. Tahu nggak kayak telur ayam gitu? Baru, Pak. Telur bebek tahu nggak? Tahu. Itu bunder sempurna apa bunder lonjong? Lonjong dikit. Nah, dikit itu bumi kayak gitu ya. Jadi bumi itu bukan bulat sempurna, tapi bulatnya itu bulat Lonjong. Dewi, bulat sing rada lonjong kayak telur ya. Terus memiliki atmosfer yang melindungi makhluk hidup. Tahu nggak atmosfer? Tahu. Lapisan ozon yang ada di atas. Ya, tahu. Kalau planet nggak ada lapisan ozonnya, kalian tahu nggak batu kerikil meteor ya? Ketika jatuh di bumi Indonesia, kerikilnya segini ya. Kalau nggak ada ozon, Indonesia langsung retak. Ya. Nah, kita itu bisa selamat dari benda-benda luar angkasa itu karena ada apa ini namanya? Atmosfer. Jadi misalkan ada meteor dari luar ya, mau masuk ke bumi, ini bergesekan dengan atmosfer sampai bumi itu sudah hancur ya. Sampai luar angkasa mau masuk bumi sudah hancur karena ada apa? Ada atmosfer ya. Coba nanti kalau kalian hidup di bulan, gak ada atmosfer, ada meteor jatuh, ya langsung kena. Gak ada pelindungnya. Kalau di bumi ada pelindungnya. Namanya apa guys? Atmosfer. Ya, ingat-ingat nanti di sesi akhir Pak Sedi akan kasih pertanyaan ya. Terus yang ketiga, permukaan bumi terdiri dari atas daratan 29%, lautan 71%. Ya, jadi banyak lautnya, banyak airnya timbang daratan. Yang keempat, memiliki satu satelit alami yaitu bulan. Ya, terus yang selanjutnya gerakan bumi. Yang pertama adalah rotasi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya sekitar 24 jam. Jadi aslinya itu satu hari itu bukan 24 jam, guys. Ya, pasti dijelaskan ya. Satu hari itu aslinya kan, tau nggak rotasi itu gimana? Kan matahari kan berputar, bumi kan mengelilingi matahari tadi ya. Nah, ketika satu kali putaran itu namanya rotasi. Ini terjadi bukan 24 jam pas. Aslinya itu berapa, tau nggak? Bumi itu berputar itu satu hari berapa jam? Tau nggak aslinya? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak guys? 1 jam. Bumi berputar ya, berputar satu kali di porosnya itu berapa jam? 24 jam. 24 jam kurang tepat kalau 24 jam. Tepatnya itu berapa? 20. Hah? Nah, tepatnya itu 23 jam lebih 56 menit lebih 4 detik. Tahu kalian tahun nggak bisa, tahu nggak tahun nggak bisa? Tahun nggak bisa, tahu nggak tahun nggak bisa? Yang di bulan Februari ada tanggal 29. Iya, tahu. Pernah tahu nggak? Berapa? 4 tahun sekali. Ya.
Jadi kan tadi kan kurang berapa dari berapa menit ya? Kalau dikumpulkan dalam 4 tahun itu jadi genap 1 hari. Jadi kalau kalian dicek di tanggalan, setiap 4 tahun sekali di bulan Februari itu ada tanggal berapa? 29. Nah, jadi kalau kalian kelahiran di tanggal 29 Februari, ulang tahun ke-15 itu umur berapa? Ulang tahun ke-10 itu umur berapa? Kan terjadi 4 tahun sekali ya. Kalau kalian ulang tahun ke-10 berarti umur kalian berapa? 14. Bukan. Hah? Bukan. 12. Bukan. 2. Kan jadi kan 4 tahun sekali. Kalau kalian ulang tahun ke-10 berarti umurnya berapa? 3 bulan. Umurnya berapa, guys? Umurnya 40 tahun. Kan tinggal dikalikan aja 4 kali 10. Ada nggak yang lahirnya tanggal 29? Kalau nggak salah itu kalau ada tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi. Nah, di kelas 6 itu kayaknya ada yang lahirnya di tanggal 29 Februari ya. Jadi kalau ulang tahun kelima berarti dia umurnya 20 tahun. Ya, oke. Terus selanjutnya penyebabnya itu terjadinya siang dan malam, kemudian perbedaan waktu di beberapa wilayah. Ya, kalau kalian nonton Piala Dunia nggak kemarin? Pas Spanyol lawan Argentina nonton nggak tadi malam? Argentina. Iya, tadi malam. Soalnya lawan Prancis. Nonton nggak? Semifinal tadi. Tadi di Amerika tadi jam berapa? Siang atau malam di Amerika? Siang. Di Indonesia jam 2 ya. Ya, Pak. Ya, ini karena rotasi ya. Terus matahari tampak terbit dari timur dan sana terbitnya di sana. Oke, terus selanjutnya revolusi. Revolusi adalah peredaran bumi berkeliling matahari sekitar 365 hari. Kan ini matahari guys, perhatikan guys. Ini matahari. Ketika bumi itu muter full ya, full 1 kali itu berapa? Berapa hari? 365. 365 lebih berapa? 1/4 hari ketika dikumpulkan berapa hari dari 1 hari? Jadi 4 hari. Jadi 4 kan setiap 1 tahun kan 365 lebih 1/4 ya. Berarti kalau 1/4 dikalikan 4 berarti berapa hari? 1 ya. Paham nggak? Paham ya? Oke. Terus akibatnya pergantian musim di beberapa negara ya. Terus dasar penentuan awal tahun ya. Kalau sudah full 1 kali berarti 1 tahun. Terus perbedaan lama siang dan malam pada wilayah tertentu. Oke, dari bumi dulu ada yang ingin ditanyakan? Halo guys, bumi, tentang bumi ada yang ingin ditanyakan? Ayo Lin, tanya Bilin tentang bumi tadi yang pasti dijelaskan, ada yang ingin ditanyakan enggak? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke antariksa. Tadi kan Pak Seniman sudah jelaskan bumi. Sekarang kita akan menjelajah keluar angkasa. Di luar angkasa itu ada apa aja? Ya, oke, duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, teman-teman, kalau antariksa itu adalah ruang yang sangat luas di luar atmosfer bumi, ya. Nah, di luar bumi ini namanya antariksa. Alam semesta itu namanya antariksa, ya. Tapi bukan antariksa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang kita bahas adalah tata surya. Kalau tata surya itu adalah kumpulan matahari dan benda langit yang mengelilinginya. Jadi matahari kan ada berapa? Ada 8 planet, ya. Yang mengelilinginya itu namanya tata surya, ya. Halo yang di belakang, halo guys.
Halo guys, halo, ya. Terus selanjutnya benda-benda di tata surya itu ada matahari, planet, ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Yang ketiga bulan, yang keempat bintang. Tahu nggak teman-teman? Kalau matahari itu adalah bintang, tahu nggak? Tahu. Tahu nggak? Tahu. Bisa apa? Matahari itu adalah bintang. Ya tahu. Bintang di tata surya kita namanya matahari. Jadi setiap bintang itu punya planet masing-masing. Karena yang bisa bercahaya di luar angkasa itu cuma apa? Bintang. Cuma bintang. Bintang di tata surya kita namanya apa tadi? Matahari. Setiap bintang punya planet. Ya. Nah, kan nama setiap bintang punya tata surya sendiri. Ya. Tahu nggak kumpulan dari tata surya namanya apa? Ada apa sih namanya? Kumpulan dari para bintang di tempat kita itu namanya apa? Tahu nggak? Namanya galaksi. Di atas galaksi kumpulan daripada galaksi itu namanya apa? Ada nama atau orang lain? Oke, pasti akan kita videonya ya. Kumpulan bahwa yang namanya luar angkasa itu sangat luas ya. Bumi yang kita tempati itu sangat kecil sekali ya. Masih saya akan putarkan video di YouTube ya. Benar, suasananya 2-0. Iya sebenarnya orang tidak kita pegang tangan. Apa Bang? Spanyol Bang? Jadi orang sama Jepang, Pak. Tadi kan ya oke duduk siap. Ternyata kita itu di alam semesta itu bukan apa-apa ternyata ya. Coba perhatikan setelah bumi kan tadi kan ada tata surya, matahari. Setelah tata surya ada apa namanya? Galaksi. Setelah galaksi ada lagi. Setelah galaksi ada lagi. Coba perhatikan videonya, tonton videonya. Ya, coba kalian tonton videonya. bumi bulat. Dan ini videonya. Mana tadi ya? Yang di apa sih tadi? Itu aja Pak. Bukan beneran kan? Tahu. Cepat harus pernah nih. Iya. Cepat karena kan sesuai ya video ya sesuai seperti video dari lama. Nah, perhatikan. Ada bahaya. Ya. 60 ya, ya. Kecil, maka ukurannya sekecil ini. Sekarang, mari kita menjauh. Inilah matahari. Nampak kecil dari sini karena kita berjarak ratusan juta kilometer darinya. Tapi tujuan kita bukanlah matahari. Ayo, kita pergi lebih jauh, menyusuri ruang antar bintang. Lihatlah, kilatan kecil yang kamu lihat sebenarnya adalah bintang-bintang seukuran matahari. Bahkan ada yang ratusan juta kali lebih besar. Mari kita tambah kecepatan, melewati kecepatan cahaya. Kini kita telah sampai di galaksi Bima Sakti, sebuah rumah bagi 400 miliar bintang yang lebar mencapai 100 bintang cahaya. Namun galaksi kita bukanlah besar. Jika kita pergi lebih jauh lagi, kita akan menghadapi lokal yang terdiri dari sekitar 54 galaksi seperti Bima Sakti. Tapi lokal sendiri hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Virgo Super Cluster. Di sini terdapat ribuan galaksi, masing-masing dengan planet dan bintangnya sendiri. Lebarnya sekitar 110 juta tahun cahaya. Tapi tunggu, ini belum selesai. Virgo Super Cluster adalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih luas. Laniakea Super Cluster lebarnya mencapai 520 juta tahun cahaya, dan titik-titik kecil yang kamu lihat adalah ratusan ribu galaksi di dalamnya. Lalu, apakah kita sudah sampai di batas akhir? Ternyata belum,
Karena La Nina Supercluster hanyalah butiran kecil di dalam observable universe, batas wilayah yang bisa kita amati sejauh ini. Namun, banyak ilmuwan yang menduga bahwa di luar sana ada alam semesta lain, sama seperti milik kita, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Jadi, setelah mengetahui betapa luasnya alam semesta ini, apakah kamu masih merasa mampu menaklukkan dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Komen Pak. Jasa. Ini baru langit berapa guys? Baru langit berapa nih? 7. Langit pertama saja. Ini kan langit pertama ya. Langit ada berapa? 7. Hidup. Ada 7 lapis langit ya. Di lapis pertama aja kita kan ada tata surya, ada galaksi, terus ada lokal group, ada cluster, super cluster, bla 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 ya. Kecil nggak kita itu? Kecil. Bukan apa-apa ya, ternyata kecil banget ya. Tapi jaraknya Si masih. video sih. Nah, pernah dengar cerita Isra Mi'raj ya, teman-teman? Oh, pernah dengar Pak. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha. Nah, pada saat Nabi itu, pada saat perjalanan, baru sampai langit pertama ya. Baru sampai langit pertama itu minta izin sama malaikat ya, izin melihat ke belakang ya. Ternyata pada saat melihat bumi kita itu cuma kayak ujungnya jarum pentul kan, jarum pentul yang kecil gitu ya, kelihatannya dari langit pertama itu kecil banget ya. Terus pernah dengar Pak ada Pak ada ilmiah yang Ya, kecil ya. Cerita fiksi. Ya, kalau kalian Oh, ada ikut Pak tapi mengikuti punya Instagram nggak? punya dong. Kalau kalian mengikuti namanya itu Profesor Dr. Zulis, pasti sering upload. Kalau kalian sering yang story Mas Edi pasti tahu ya. Nah, yang sudah kita ketahui kan cuma tadi ruang berapa tadi? Ruang 3 dimensi ya, yang ada ruangnya, yang ada bentuknya ya. Kita menganggap bahwasanya perjalanan dari sini ke Siantan ada lift. Tuh. Sini Siantan ada lift. Ayo ora. Astagfirullah. Jauh nggak? Lumayan. Ya, di ruang kita 3 dimensi. Ke sini sama ke Siantan itu nggak terlalu jauh ya. Jalan kaki bisa, naik motor bisa, naik mobil juga bisa ya. Tapi coba kalian kata semut nggak di sini ke Siantan itu jauh nggak? Jauh banget ya. Umpama kalian ngajak jalan-jalan semut ya, ketemu semut di jalan ya, terus diajak jalan-jalan, ayo cuy, kita jalan-jalan ya, gendong ya, pada di Siantan, terus balik maning ya, paling perjalanan cuma 5 menit ya, terus semutnya kan dari Batu Peruli, kita itu habis jalan-jalan ke Siantan cuma 5 menit, percaya beli semutnya? Ora. Karena semut hidup di ruang 2 dimensi, kita 3 dimensi. Nah, Nah, kalau di atasnya mungkin kita teknologinya belum sampai ke 4 dimensi ya. Kalau sudah 4 dimensi paling kita sudah tembus sampai langit paling pengetahuannya ya. Oke, dari sini teman-teman pelajaran bumi dan antariksa ada yang ditanyakan? tidak Pak. Tidak. Siapkan bukunya. Pertanyaan pertama ya, bukunya persiapkan. Ya, persiapan ya. Pertanyaan pertama ya, kalian tulis jawabannya aja ya. Planet yang bisa nomor 1 ya, planet yang bisa ditempati makhluk hidup disebut planet. Jawab aja, jangan bersuara, jawab aja. Planet yang bisa ditempati makhluk hidup bernama Ya Pak. sudah ya. Oke, pertanyaan nomor 2. Nomor 2. Bumi berotasi kepada matahari. Genapnya aja, jangan detiknya, jangan menitnya seperti tadi ya. Genapnya normalnya aja. Bumi berotasi dengan matahari selama 1 hari itu berapa jam? Genapnya aja.
Ya, nanti aja. Ya seperti tadi pas yang dijelaskan. Normalnya 1 hari itu berapa jam? Harus Pak. Oke, sudah. Pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3. Nah, terus. Bintang yang ada di tata surya kita, bintang yang ada di tata surya kita bernama apa? Ya, Pak, terus Pak. masih bilang ya, itu kemudian ya. Yang pertama itu planet yang bisa ditempati, yang kedua itu selama 1 hari berapa jam, yang ketiga itu yang ketiga itu bintang yang ada di tata surya kita yang bernama apa? Ya. Oke, sebelum dikumpulkan, silakan teman-teman yang berani jawab pertanyaan nomor 1. Siapa? Ya, Siapa? Pak. ya, Jerome dulu. Bumi, Pak. Planet yang bisa ditempati apa aja? Bumi. Bumi, betul sekali. Ya, oke. Yang salah jangan benerin ya, yang salah ya. Terus pertanyaan nomor 2, selama 1 hari rotasi bumi kepada di dalam porosnya kepada matahari berapa jam? Ya, Pak. Kamu bisa nggak ya? Ya Pak, 24 jam Pak, 24 jam betul sekali ya. Oke, pertanyaan nomor 3. Bintang yang ada di dalam tata surya kita itu bernama Matahari, Pak. jawab yang berani, yang berani. Acung dulu. Apa sih? Apa sih? Hah? Bumi yang ada di dalam tata surya kita bernama apa no? Matahari. Matahari. Salah. Oke, ya. Itu jawabannya. Silakan nanti disimpan dulu yang salah dibenerin ya. Itu jawaban tadi. Bener Kak, Dek? Bener, Kak. Cung yang benar semua, Cung. Ya. Semuanya benar semua nggak? Oh ternyata nggak ada yang benar semua ya. Sedikit yang Cung. ya. Cung. Oke teman-teman, sudah siap. Oke duduk siap. Iya, Pak. Pada stepnya pada hari ini kita belajar tentang bumi dan antariksa. Bumi dengan juga luar angkasa. Kelas selesai dijelaskan angka sendiri. Silakan teman-teman pelajari kembali di rumah. Syukur-syukur nanti kalian lihat videonya di YouTube ya. Ya, Pak. YouTube ataupun di TikTok kalian cari lebih luas lagi ya tentang antariksa itu apa, tentang bumi itu apa, supaya nanti pemahamannya tambah luas. Gak seputar tadi yang dijelaskan pasien saja. Kalau yang dijelaskan pasien ini cuma intinya aja ya. Kalau kalian pengen lebih ya, kata dewa video itu pengen lebih ya, pengen lebih ya. Kalian harus cari sendiri, mandiri ya di rumah. Bisa lewat HP, bisa lewat YouTube, bisa lewat TikTok yang ada di kaliannya. Oke, teman-teman semua. Alhamdulillah pertemuan kita cukup sekian pada hari ini. Selebihnya pasien mohon maaf sebesar-besarnya bila mana tadi dalam penyampaian ada kekeliruan dan kesalahan ataupun tadi teknis yang TV-nya agak-agak trouble gitu ya. Maklum ini TV sumbangan bukan TV milik ya. Gak seperti sekolah di swasta ya, swasta mah beli, kalau di negeri mah sumbangan saja ya. Jadi wajar ya, karena nggak TV gratis ya. Oke, sekian dari Pak Sudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.